Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia. Pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi. Pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah, jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Ketika kemarin saya membahas tentang bacaan Al-Quran Habib Umar bin Hafiz, yang dimana dia ini membaca basmalah saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pembela kabib-kabib memberikan pernyataan, itu bacaan kiroat sab'ah, kiroat wars, dan kiroat asro. Pokoknya semua kiroat-kiroat dia sebutkan dengan alasan apa? Habib Umar membaca kiroah yang tidak ente ketahui. Begitu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan ketika saya memaparkan bacaan Habib Umar yang sedemikian rupa seperti itu, baca basmalah saja tidak jelas, mereka masih tetap membela dengan membabi buta. Dan banyaknya bocil-bocil. Dan kebanyakan malah mereka itu membela karena posisi kewalian Habib Umar. Bukan karena kefasihannya di dalam melafazkan Al-Quran. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika saya komparasi dari kiroah-kiroah ketiga ini, tidak ada satupun di antara mereka yang membaca basmalah serupa dengan Habib Umar. Gak ada satupun yang serupa. Tapi mereka demi membenarkan junjungannya itu, kabib-kabibnya, banyak juga bocil-bocil. Akun-akun Instagram bocil-bocil mendm saya, mencaci maki saya, teman-teman. Katanya saya tidak tahu kiroah sab'ah, tidak tahu kiroah wars, tidak tahu kiroah asyro. Asal kalian tahu, bacaan seperti ini, bacaan Habib Umar ini, Bismillahirrahmanirrahim. 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 kira-kira kiroah apa? Hanya bermodal melotot, habis itu melihat ke atas, pamer keramat. ila hadratin Nabi Muhammad. lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tujuannya apa? Kalau bukan ingin dianggap oleh umat Islam di Indonesia lagi didatangi arwah Nabi gentayangan ke majelisnya. Apa itu namanya?
Nggak perlu ditutup-tutupi dengan kalimat, enggak loh, Habib Umar itu tidak mengaku kalau majlisnya didatangi Nabi. Nggak perlu. Karena di dalam kitab-kitab Ba'alawi, orang yang membaca Maulid Simtu Duror, arwah Nabi, bahkan datang secara yaqodoh, bisa dilihat oleh orang kafir Cina. Siapa yang bilang? Orang yang kalian jadikan ustazah. Dari mana informasi seperti itu dia dapatkan? Dari mana? Kalau bukan dari kitab mereka. Gak perlu ditutup-tutupi. Enggak, Habib Umar tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Itu hanya framingan dari pecinta Habib Umar. Iya, karena mereka meyakini ada kejadian seperti itu. Dan ketika kita mengedukasi, mereka mencari-cari 1000 cara untuk membenarkan junjungan mereka. Gak perlu ditutup-tutupi, teman-teman. Bahkan di video ini, saya bukan cuma ingin membahas bacaan Al-Quran dari para Habib. Habib Zaidan, si anak ajaib ini yang kata uminya, bikin video dengan PD-nya. Takbir, bikin video takbiran, dan bacaan takbirannya ya seperti saya dulu, seperti saya sebelum ngaji melafazkan kalimat takbiran saja, Sontoloyo dulu. Ternyata Habib juga sedemikian, tapi sudah punya panggung ceramah sejajar dengan Miftah, sama-sama Sontoloyonya. Miftah, Iqdam, Zaidan, pokoknya orang-orang seperti ini sejajar mereka. Punya panggung ceramah, tukar istri katanya. Belajar grammar dulu kalau mau bicara bahasa Inggris. Tukars, bukan tukar. Ya ketika ada perempuan itu kepada Zaidan, apa itu namanya? 2 mobil adalah 3, katanya begitu. Sedangkan dia tidak paham grammar, teman-teman. 2, tu. Lalu di kata benda berikutnya, kar katanya. Harusnya dikasih S. Two cars, dan bukan is. Kata sambungnya bukan is, tapi are. Kalau sudah lebih dari 1, harus are. 2 cars are 3. Harusnya 3, bukan tukar istri. Untuk bikin joke Sontoloyo, ya mereka menunjukkan kebodohan. Sama halnya di video ini, menunjukkan Sontoloyoan juga. Bertakbir-takbir ria, pede dia bikin video sendiri, dan bacaannya, aduh, coba kita dengarkan biar kalian sama-sama tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia penyanyi, teman-teman. Jadi jadi cengkok-cengkoknya dia pinter. Jadi dia memang pinternya itu nyengkok, ya menyanyi dia sampai-sampai keluar urat-uratnya itu kemarin. Dibikin apa? Dibikin parodi sama Pixman. Nah, ada akun Instagram namanya Pixman. Hobi sekali merosting orang ini. Karena apa? Pemuja Habib-Habiban, terkhusus kepada Habib Zaidan ini, kepanasan. Sampai ngancam-ngancam hidupnya. Sampai ngancam-ngancam mau bunuh dan lain sebagainya. Sama ke saya juga begitu. Pokoknya pemuja Habib-Habib ini, pahamnya mulai berbau-bau khawarij. Anti kritik. Ketika dikritik, Sontoloyo mereka tindakannya. Dengar nih, gimana dia bertakbir. Jangan fokus kepada cengkok-cengkoknya. Fokus pada kalimah takbirnya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ilham, walillah ilham. Ya dulu, saya waktu kecil juga begitu. Dulu saya waktu masih belum tahu bagaimana pelafazan kalimah takbiran itu. Ya begini, walillah ilham. Dan bahkan orang-orang yang dianggap kiai di kampung Ustadz, ya juga begini adanya. Ada yang mengucapkan kalimah ilham, teman-teman. Ya Allah. Jadi sebenarnya Habib ini belajarnya kemana? Ngajinya kemana? Begitu. Kalau kalian yang bicara, Harry Plus ngajinya di mana? Mondoknya di mana? Ngopinya sudah berapa kental? Kan kalian rata-rata begitu. Pemuja-pemuja Habib-Habib seperti ini rata-rata kan begitu nanyanya. Nah sekarang saya tanya balik kepada kalian. Kira-kira Habib ini, anak ajaib ini, mondoknya di mana? Belajarnya sejauh apa? Dan ngajinya sekental apa? Melafazkan kalimat walillahil hamd masih dengan kalimat walillah ilham. Biar semakin jelas coba kita ulang. Takut saya yang salah dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tuh. Enggak, bukan saya yang salah dengar. Dia memang yang ya itulah kenapa teman-teman ketika dia anak ajaib ini kajian, siapa namanya, Zaidan, Miftah,
Ikdam, jarang sekali mereka ini melafazkan kalimah-kalimah atau dalil-dalil. Kajian-kajian mereka kalau tidak berisi guyonan, ya berisi tentang canda-candaan, ceramah-ceramah semi-semi mesum. Itu yang ada. Siapa pelakunya? Ya Gus Miftah itu sama Zaidan ini. Bahkan mentolol-tololkan netizen. Oh, karo asong-asonge kuwi nek netizen ya wis ngono kuwi. Netizen kan tolol kabeh. Ditolol-tololkan kita semua ini sama Gus anaknya Kiai yang mulia itu, dan mau jual keramat. Saya pernah lewat satu video dari Ikdam. Saya pengen lihat orang yang suka mengkritisi para wali, katanya dia akan segera diazab atau bagaimana itu narasinya. Suntolo yo pokoknya. Ya jualan mereka yaitu kualat dan azab. Apalagi kalau bukan itu. Dan orang-orang seperti ini teman-teman, banyak masih pemujanya. Meskipun kemarin Miftah itu baca ayat dan bacaannya salah-salah, dibela masih. Dianggap ulama jadi utusan khusus presiden. Ya mau gimana lagi? Intinya mereka ini gak bisa salah. Benar terus hidupnya. Anak ajaib, anak ajaib. Baiklah teman-teman, saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, kira-kira bacaan Walillah Ilham ini benar atau salah? Kalau menurut saya, yang ngajinya tidak jauh, mondoknya tidak lama, ngopinya kurang kental, salah. Kalau menurut kalian bagaimana? Silakan komentar di bawah.